Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala sairil umami bi syahri Ramadan. Syahrun mubarakun unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wal ahadul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Wassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Bapak, Ibu jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang mulia dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 4 hari dan ini malam kelima kita sudah mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah Ramadan. Semoga gelombang semangat kita bisa terjaga sampai di akhir dengan satu pemahaman dan keyakinan bahwa bulan Ramadan ini memang bulan yang dahsyat. Bulan yang tidak boleh kita persepsikan sama nilainya dengan 11 bulan lain. Berulang-ulang setiap Ramadan saya dimanapun ceramah itu mengingatkan satu hadis di mana orang bertemu satu kali Ramadan saja itu Pak bisa melebihi derajatnya orang yang mati syahid. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Sudah sering kita dengarkan, tapi sering saya ulang-ulang karena masih kelihatan ada fenomena umat kita ini belum mampu menjaga semangat Ramadannya itu dari awal sampai akhir. Sepertinya masih kita saksikan semakin bertambah hari itu semangat semakin berkurang. Saya sejak awal Ramadan Pak jalan, kadang-kadang jalan sebelum berbuka karena agak jauh tempat ceramahnya itu. Itu setiap hari saya merasakan perbedaan volume kendaraan di jalanan. Hari pertama, hari kedua terasa lengang. 3, 4 dan sampai hari ini udah beda sekali dengan awal-awal. Saya tidak langsung mengatakan karena orang tidak banyak lagi di masjid, tapi itu fenomena yang, dan saya kira mungkin kita merasakannya saja nanti Pak, pertengahan ke atas itu mulai jalan sampai ke tempat-tempat perbelanjaan itu yang padat. Masjidnya relatif ya, tidak semua, tapi relatif mengalami kemajuan itu softnya. Nah karena itu saya selalu mengingatkan, ingat itu betapa untungnya kita bertemu dengan Ramadan Pak, 1 kali saja. Seperti yang diceritakan dalam hadis itu, 2 sahabat masuk Islam sama-sama, tapi yang satunya meninggal terlebih dahulu 1 tahun. Yang satunya masih dapat ketemu Ramadan 1 kali. Yang meninggal 1 tahun lebih awal, lebih duluan 1 tahun, itu ibadahnya dikatakan ijtihada wastushhida. Sungguh-sungguh luar biasa ibadahnya dan matinya mati syahid. Sedangkan yang satu standar saja, biasa saja, wa mata ala firashihi, matinya di tempat tidur. Tapi pada saat dipersilahkan masuk surga, yang lebih duluan dipersilahkan masuk surga, itu yang amal ibadahnya biasa-biasa saja. Cuma masih sempat ketemu 1 kali Ramadan. Karena yang satu mendahului 1 tahun sebelumnya.
Sahabat pun waktu Talha menceritakan ini, banyak yang heran gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu. Lalu pada akhirnya mereka datang kepada Rasul, dan Rasul hanya mengatakan, apa yang membuat kalian heran? Bukankah yang dipersilahkan lebih duluan masuk surga itu masih sempat bertemu dengan Ramadan 1 kali, masih sempat berpuasa 1 kali, tarawih 1 kali, maksudnya satu kali Ramadan, tilawah Quran masih sempat 1 kali Ramadan, sedekah masih sempat 1 kali Ramadan, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain yang sempat dia lakukan, sedangkan yang tadi yang satu itu tidak dapat lagi kesempatan itu. Kata Rasulullah, jarak derajat kemuliaannya, ma bainas samai wal ardi, itu seperti jarak antara langit dan bumi. Jadi alangkah ruginya Pak kalau ada orang yang bertemu dengan Ramadan ini lalu kemudian disia-siakan, dalam pengertian tidak dimanfaatkan, semangatnya tidak dijaga dari awal sampai akhir. Karena siapa yang bisa menjamin Pak Ramadan yang akan datang kita akan dipertemukan lagi. Kita hanya berdoa semoga beberapa kali Ramadan lagi kita masih dipertemukan. Tapi kan ketentuannya hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan faktanya mungkin ada saudara kita yang tahun lalu masih sama-sama Ramadan, tapi tahun ini atau Ramadan kali ini sudah pergi mendahului kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambahan nasihat saya untuk kesempatan ini, mungkin masih mengulang nasihat yang 4 malam yang lalu sudah disampaikan. Ketika Allah menurunkan syariah ini Pak, kemudian para ulama dan sejak Rasul SAW, kemudian para ulama yang mewarisi Rasulullah melakukan istihad, lalu kemudian lahirlah penetapan hukum yang disebut dalam metodologi penetapan hukum al-hukmut taklifi, hukum pembebanan. Hukum pembebanan di dalam syariah, di dalam agama kita ada 5. Dan objeknya adalah seluruh tindakan dan perilaku mukallaf, seseorang muslim yang sudah dewasa dan sehat akalnya. Itu yang dikenai hukum taklifi. Apa saja hukum taklifi yang kita kenal selama ini? Ada 5. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Itu yang disebut dengan hukum taklifi, hukum pembebanan. Sehingga siapapun yang tidak melaksanakan ini, kalau itu misalnya adalah pembebanan untuk dikerjakan, seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya, maka dia dihukumkan berdosa. Bahkan bisa jadi kalau dia tidak melaksanakan karena mengingkari sebagai suatu kewajiban, dia keluar dari Islam. Karena mengingkari sesuatu yang ma'lumun bid-darurah, sudah diketahui secara pasti bahwa itu adalah hukum ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian bagaimana cara menjalankan syariah itu? Lahirlah kemudian istihad ulama yang kita sebut dalam kajian keislaman disebut dengan ilmu fikih. Jadi fikih itu adalah cara kita menjalankan syariah. Nah, selama ini kita memang lebih banyak bicara fikih Pak, kalau kita bicara syariah itu. Bicara tentang sah tidaknya sesuatu, siapa yang kena kewajiban, bagaimana pahalanya, apa yang akan didapatkan, itu adalah pembicaraan pada wilayah fikih. Nah, saya ingin mengajak kita untuk lebih masuk ke dalam apa yang disebut oleh para ulama kita dengan maqasidus syariah. Apa sesungguhnya maksud daripada penetapan suatu hukum syariah yang kemudian menjadi hukum taklifi, hukum pembebanan kepada seseorang yang sudah mukallaf. Ini yang biasa disebut dengan rasionalitas penetapan syariah.
Jadi syariah ini Pak, selain memang kita ada suatu sikap kepatuhan apapun kata Allah dan Rasulnya, sam'an wa ta'atan, tapi juga ada ruang untuk kita bisa menganalisis. Lalu kemudian kita bisa menemukan apa hikmah selain tadi bahwa kita terlepas dosa, dapat pahala, insya Allah terbuka pintu surga, itu sudah jelas gitu. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariah itu tidak hanya sekedar itu. Tapi seluruh ketetapan syariah yang Allah turunkan itu sudah mengandung atau di dalamnya ada hikmah. Ada hikmah-hikmah, ada makna-makna yang sangat penting yang ini akan memberi pengaruh dalam kehidupan pribadi, kehidupan bersama, kehidupan orang banyak, baik di dunia ini sampai di akhirat. Contoh misalnya, kenapa kita sholat? Secara maqasidus syariah, Allah menjawab, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu maqasidus syariahnya. Jadi kita sholat tidak sekedar melepaskan kewajiban itu, tapi dampak dari sholat yang benar, kalau benar-benar orang itu sholat dan sholatnya punya pengaruh, efek terhadap perilakunya, insya Allah orang yang sholatnya bagus akan terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Itu jawaban Allah. Kenapa kita diperintahkan untuk menunaikan zakat? Kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena zakat itu insya Allah kalau dijalankan dengan baik akan membersihkan harta dan mensucikan jiwa orang yang berzakat. Selain tadi makna-makna fikihnya. Puasa misalnya. Untuk apa kita puasa, Pak? Apakah untuk supaya kita merasakan lapar, merasakan haus? Bukan itu tujuannya. Itu hanya efek dari suatu ibadah fisik yang kita jalankan. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah fisik. Karena apa? Yang kita dilarang adalah kebutuhan biologis kita pada waktu tertentu, dan itu adalah kebutuhan fundamental untuk menjaga eksistensi kita sebagai manusia. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan seks. Itu kan kebutuhan mendasar, Pak. Fundamental bagi eksistensi manusia. Hanya saja memang, Pak, ibadah puasa ini bedanya dengan ibadah yang lain. Kalau sholat, itu kan perintah mengerjakan. Zakat, perintah mengerjakan, menunaikan. Haji, perintah menyempurnakan. Wa atimul hajjah. Perintah puasa ini, Pak, kita tidak diperintah untuk melaksanakan apa-apa, tapi justru kita diperintah untuk meninggalkan, tidak berbuat apa-apa, menghentikan pekerjaan, menghentikan makan, menghentikan minum, menghentikan kegiatan seks pada waktu tertentu. Apa hikmahnya, Pak? Allah juga menjawab, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi tidak sekedar kita mengejar pahala, kita mengejar keutamaan, itu insya Allah akan kita dapatkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam format ibadah yang disyariatkan itu terdapat hikmah-hikmah, maqasid yang Allah inginkan itu diwujudkan dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Sehingga yang dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, redaksi Quran, Pak, menggunakan mudah-mudahan. La'allakum. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata tidak otomatis orang yang berpuasa itu kemudian bisa menjadi orang bertakwa. Maksudnya bahwa kalau kita benar-benar ingin melalui ibadah puasa ini menjadi orang bertakwa, atau dengan kata lain, takwa menjadi tujuan ibadah puasa kita, berarti di situ harus ada keseriusan, harus ada kesungguhan,
Harus ada perjuangan melaksanakan ibadah itu, sehingga insya Allah akan terjadi semacam rekonstruksi ulang kepribadian kita, menjadi orang yang kembali kepada jati dirinya, kembali kepada jati diri kemanusiaannya. Karena itulah format awal yang Allah bentuk pada manusia ini. Hanya saja perlu kita sadari semua bahwa dalam format pembentukan manusia ini sebagai makhluk yang termulia, di dalamnya juga ada format kehewanan, Pak. Ada format kehewanan. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain? Apa yang membedakan manusia dengan hewan? Kalau kita bicara soal format mengenai kebutuhan biologisnya, sama kita, Pak. Makan, minum, seks sama. Tapi apa yang membedakan manusia dengan hewan adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan momentum atau waktu-waktu tertentu untuk mencabut format kebinatangan, kehewanan dari diri manusia ini, untuk mengembalikan kepada format yang sesungguhnya, yaitu manusia sebagai makhluk yang punya risalah. Hanya manusia itu, Pak, makhluk Allah yang berdimensi dunia akhirat. Malaikat itu, Pak, cenderung di format Allah memang hanya untuk akhirat. Tidak pernah ada ceritanya malaikat berkelahi atau bertengkar. Kenapa? Karena tidak ada format kebinatangannya, Pak. Tidak ada syahwatnya, tidak ada nafsunya. Setan itu di format cenderung memang hanya untuk dunia. Karena tidak ada ketaatannya. Tapi hanya manusia ini yang berdimensi dunia dan akhirat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati ini terutama untuk format kehidupan manusia ini. Apa tujuannya, Pak? Tujuannya hanya satu, supaya kita beramal soleh. Itu saja, Pak. Makanya pernah ada diskusi yang saya hadiri. Kita bicara soal apa sih tujuan pendidikan itu sebetulnya, terutama pendidikan Islam. Saya tertarik dengan satu definisi yang dikemukakan oleh seorang pakar pendidikan namanya Sakir dari Yordan. Puluhan tahun beliau mendalami ilmu pendidikan di Amerika, tapi beliau berbasis pengetahuan Islam yang cukup kuat. Sederhana beliau mendefinisikan atau memberikan determinasi apa yang kita ingin capai dari sebuah proses pendidikan itu. Kata beliau adalah ikhrajul insani atau ikhrajul muslim as-salih. Itu saja. Kita ingin melahirkan, mengeluarkan seorang muslim yang soleh. Siapa orang muslim yang soleh, Pak? Orang muslim yang soleh itu adalah orang yang tadi memang ada format kehewanan pada dirinya, tapi dia bisa mengendalikan pada waktu-waktu tertentu. Dan inilah yang kita maksudkan dengan la'allakum tattaqun. Melalui ibadah puasa, kita insya Allah bisa kembali kepada jati diri manusia yang sesungguhnya, yaitu takwa. Dan itulah martabat derajat manusia yang paling tinggi, Pak. Tidak ada lagi di atasnya. Kalau Allah mengakui dan mencatat kita sebagai orang takwa, insya Allah, meskipun di dunia ini mungkin kita orang biasa saja, rakyat biasa, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, bahkan cenderung kehidupan kita kehidupan yang mungkin agak sulit. Tapi karena takwa kita miliki, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai derajat takwa ini saya menasihatkan diri saya paling tidak 4 hal. Dan ini menjadi target kita di dalam Ramadan ini, supaya setelah Ramadan nanti itu memang terasa bahwa saya sedang berjuang untuk, saya istilahkan dengan i'adatus shalah wa iqamatil amalis salih.
berjuang merekonstruksi diri saya, mengembalikan kesolehan diri saya, dan menjadikan diri saya selalu mampu untuk beramal soleh. Ini dengan beberapa hal. Pertama, lakukan perbaikan pelurusan perilaku dan memastikan bahwa seluruh tindakan perilaku kita sesuai dengan format yang syariah yang Allah inginkan melalui latihan puasa ini. Yang kedua, lakukan yang saya sebut dengan istilah ta'miqul iman. Jadikan Ramadan ini benar-benar sebagai momentum untuk penguatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itulah yang paling efektif mengontrol perilaku kita, Pak. Dan puasa ini adalah puasa yang benar-benar membuktikan keimanan. Sehingga ulama-ulama kita mengatakan puasa itu adalah ibadatun sirriyah, ibadah yang sangat rahasia. Hanya Allah dan orangnya yang tahu apakah dia benar-benar puasa atau dia pura-pura berpuasa. Karena bisa, Pak, bisa orang puasa betul tapi orang tidak tahu. Bisa juga orang tidak puasa tapi orang juga tidak tahu. Kan beda dengan sholat, beda dengan yang lain-lain. Sholat susah disembunyikan, zakat susah disembunyikan, apalagi haji, Pak. Bahkan kadang-kadang memang ingin dipermaklumkan karena besar biayanya. Tapi puasa, makanya Allah mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu benar-benar untuk saya dan hanya sayalah yang akan memberikan balasannya. Lalu yang ketiga, tausiah saya adalah mari kita melakukan apa yang saya sebut dengan tahakkumus syahwat wa taqwiyatul iradat. Selalu kita mengontrol dan menguasai, mengendalikan tadi format-format kebinatangan, kehewanan yang ada pada diri kita. Dan kuatkan iradah, semangat kita untuk selalu ada pada pintu-pintu kebenaran, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kesolehan. Dan berikutnya adalah taqwiyatur ruhi was-sumu bil ibadah. Kuatkan, latih sekarang selama Ramadan ini penguatan spiritualitas kita. Dan mari kita, Pak, sewaktu-waktu merasa mulia di sisi Allah karena ibadahnya. Bukan mulia karena ada jabatannya, karena banyak hartanya, karena banyak pengikutnya. Tapi dia merasa izzah, merasa mulia karena apa? Karena ibadahnya yang benar-benar dia jalankan dengan tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali adalah mari kita melakukan satu proses yang saya sebut dengan riqqatul masyair wa hubbul khairi lil akharin. Selalu mengasah perasaan kita sensitif terhadap keadaan, sensitif terhadap krisis yang terjadi, terutama kepada para pemimpin. Jangan sampai ada pemimpin yang tidak sensitif melihat keadaan krisis yang sedang terjadi. Itu sangat jauh dari sifat kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu, Pak, jika ada sesuatu yang mengkhawatirkan bagi orang yang dipimpinnya, beliau yang terlebih dahulu ada di jantung masalah dan memberikan informasi kepada orang, kalian tidak usah takut, masalahnya insya Allah akan kita selesaikan. Jadi mereka bicara solusi, bukan memperluas dan memperbanyak masalah. Kemudian hubbul akharin, ada rasa kecintaan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini, Pak, menanamkan kecintaan terhadap kebaikan sehingga kita melihat saudara kita, melihat siapapun selalu dengan mata hati kebaikan, husnudzon kepada saudara-saudara kita, termasuk husnudzon dalam pengamalan keagamaan. Jangan ada orang misalnya karena merasa paling sunnah, paling sesuai dengan sunnah, paling mengikuti tata cara beragama, lalu kemudian lihat saudaranya yang berbeda dengan dia, lalu kemudian selalu muncul ini ahli bidah, ini penghuni neraka. Itu yang seperti itu juga bisa termasuk suudzon, Pak. Mestinya kita tetap berbaik sangka. Ya, mungkin nasibnya, bagiannya dari keislaman itu belum dapat sebanyak apa yang saya dapat. Kalau diibaratkan hidangan, Pak, kan begitu, Pak. Islam ini kalau diibaratkan hidangan, memang ada saudara-saudara kita yang kasihan masih sedikit sekali dia dapat. Hidangan sholat saja ada yang mungkin hanya berapa kali bisa jadi ada yang dapat hidangan hanya untuk sholat Id atau sholat Jumat. Demikian pula yang lain-lain. Tapi kita tidak bisa
dalam hati kita itu melihat saudara kita yang seperti itu dengan cara pandang seperti yang saya katakan tadi. Dan bahkan itu bisa jadi bahkan menggugurkan amal ibadah kita ketika kita menilai saudara-saudara kita dengan penilaian yang negatif seperti itu. Ini yang saya sebutkan hubbul khairi lil akharin, selalu mendahulukan kecintaan dan pandangan baik kepada saudara-saudara kita. Kalaupun kita melihatnya ada sesuatu yang perlu diperbaiki, yang tidak kita suka bukan orangnya, tapi perilakunya, dan karena itu kita berusaha untuk menunjukkan jalan kebenaran agar dia kembali kepada kesalehan dirinya dan mampu juga untuk bersama-sama kita beramal soleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan pemaknaan-pemaknaan syariah ini menambah semangat kita untuk beramal, terutama sekali lagi saya katakan amal-amal Ramadan yang sudah 4 hari ini tidak terasa Pak selesai itu 30 atau 29 hari. Semoga kita mendapatkan ibarat memperebutkan harta rampasan. Kita semua mendapat bagian yang terbanyak. Seperti yang dicontohkan para orang-orang soleh terdahulu Pak. Setiap masuk Ramadan itu dalam pikiran mereka sama dengan orang memperebutkan harta yang dibagi-bagi. Tidak ada yang mau sedikit bagiannya. Semuanya mau mendapat bagian yang terbanyak. Sehingga mereka saya katakan tadi, semakin bertambah hari, semangat mereka semakin tinggi. Bahkan kalau Rasulullah SAW di akhir-akhir itu syadda mi'zarahu, ikat pinggangnya itu semakin dikuatkan, dalam pengertian semakin konsentrasi penuh untuk memusatkan diri beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, lebih kurang saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga Allah memberkati dan merahmati kita semua di bulan Ramadan ini, dan keluar dari Ramadan seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan fitrah, suci, bersih dari dosa, dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.